Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Sallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayah dan bunda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, di kajian kita di bulan ini mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Bulan lalu kesini ya, bulan ini Allah takdirkan ke sini kembali ya, ke Cirebon. Tapi kalau saya lihat perbandingan ini banyakkan ibu-ibunya ya. Saya husnuzon ada para ayah ini istrinya lebih dari satu. Tapi enggak ya, satu. Nah, jadi biasanya kalau kita disindir oleh Ustadz Budi gitu, ini kalau ayah-ayahnya cuma sedikit, ini pada kemana ayah-ayahnya gitu. Nah karena memang nanti ya, kajian-kajian kita misalnya di kajian oleh santri, mudah-mudahan dari proses awal sampai nanti proses akhir, kalau saya wawancara dengan wali santri itu di statement awal disampaikan, jadi, Kutab ini lembaga yang paling tidak siap dititipi anak kalau orang tuanya tidak siap ikut serta dalam pendidikan. Itu makanya ayah bunda sekalian, di Kutab tugas bapak ibu sekalian tidak semakin ringan, betul ya? Makin capek malah gitu ya, makin melelahkan, karena memang ada fasenya. Fase Kutab ini bapak dan ibu akan fase sedang dekat-dekatnya dengan anak, fase sedang anak-anak minta, merengek, datang dan sebagainya, sedang fasenya anak-anak Kutab. Tapi nanti ada berapa lama kita akan lelah. Kalau ayah bunda ada yang sudah punya anaknya sudah usia SMP atau usia SMA gitu ya, kedekatan dengan anak itu akan berkurang seiring pertambahan usia anak-anak kita. Jadi lelahnya ayah bunda sekalian itu lelah hanya di fase Kutab saja. Apalagi nanti ada fase ayah dan bunda anak-anaknya sudah dewasa, ya, sudah kuliah, apalagi sudah menikah gitu ya. Nah fase kedekatan dengan anak itu tidak akan ditemukan di fase itu. Makanya ayah bunda sekalian, ini anak-anak kita hari ini yang usia-usia Kutab sedang dekat-dekatnya dengan kita, maka ini menjadi sesuatu yang kita nikmati. Mudah-mudahan termasuk kajian wali santri ya, ada di Kutab, yang mudah-mudahan ini bukan hanya karena presensi saja ya, atau absensi saja ya. Ada absennya, ada ya. Kalau yang nggak hadir dipanggil nggak? Biasanya kalau di kita yang dalam satu semester 3 kali tidak hadir, apapun alasannya, mau sakit, mau izin dan sebagainya, itu dipastikan rapotnya nanti ngambilnya di kepala Kutab. Sampai ada yang semester ini rapotnya di saya, semester depan di saya lagi. Ya, kalau sudah 2 kali, sudah 3 kali, biasanya saya kasih warning, Pak, Bu,
Kalau semester depan Bapak Ibu tidak perbaiki kehadiran kajian oleh santrinya, rapot anak Bapak ini rapot terakhir. Silakan Bapak cari sekolah lain. Siap, siap. Biasanya udah digituin, bagus kehadiran oleh santri. Ada di kita itu yang kita sampai kasih kelonggaran setahun itu. Ustaz gimana saya kerja? Bapak nggak apa-apa, saya kerja aja Bapak. Kita tidak pernah membenturkan antara dua kewajiban. Kewajiban Bapak mencari nafkah itu lebih wajib daripada Bapak datang ke kajian. Tapi kita hanya minta dari 1 bulan kita minta 2 jam saja. 2 jam Bapak hadir di sini. Nah, kemarin waktu tahun ajaran baru yang beliau yang izin itu, Ustaz saya pulang kadang malam, kadang jam 9 malam belum pulang. Sabtu Pak, Sabtu saya masuk. Ahad saya juga ada masuk Ahad. Kemarin itu saya lihat, kemarin saya kaget juga. Ada si bapaknya. Karena nggak pernah hadir kajian, ya saya tanya, Pak libur Pak? Enggak Ustaz, saya izin dulu ikut kajian ini saja. Setelah ini saya baru masuk kerja lagi. Ya, menarik. Ya artinya ketika sudah komitmen datang dan harus kajian oleh santri, kita ada komitmen. Kita komitmen kalau yang baru namanya komitmen, kita sampai komitmen waktu. Bapak Ibu sekalian, absensi saya buka 15 menit setelah MC buka. Jadi kalau jam 8:15 absensi sudah akan ada di guru. Kalau Bapak 15 menit lebih dari 15 tidak hadir, maka ngisi absensinya silakan menghadap ke Ustadz atau Ustazah. Itu biasa. Alhamdulillah setelah seperti itu kan kehadirannya pagi-pagi jam 8, acara jam 8 hadir. Nah, itu menarik. Jadi kenapa? Ini komitmen ayah dan bunda sekalian. Komitmen bapak dan ibu sekalian. Sampai nanti ayah dan bunda kita dinaikin lagi levelnya. Bapak ibu kehadiran kajiannya bukan hanya karena bapak ibu hadir dan ngisi absen. Plus lagi saya tambahin kehadiran bapak ibu itu kalau bapak ibu buat resume catatan kajian. Bulan depan kalau bapak ibu tidak ngumpulin resumenya, absensi bulan kemarin saya anggap tidak ada. Harus nyatet tuh. Udah nyatet. Satu keluarga satu, ya boleh. Yang mau diwakili istrinya, wakili suaminya boleh. Nah, ya artinya temanya kita naikkan. Nyontek boleh, ya sok aja gitu. Udah sama kajiannya gitu. Di temanya itu mudah-mudahan bukan kejam-kejaman juga, enggak juga. Kita juga tadi ada aspek dialog dengan orang tua. Kenapa biasanya beberapa semester numpuk ada di atas 10, 20 rapot di saya. Jadi yang ngambil rapot ke gurunya, setelah itu Pak, rapotnya mana? Rapot Bapak di kepala kitab, silahkan ambil Pak sana. Setelah menghadap gurunya baru ke saya. Itu sudah kaget Wali Santri kalau rapotnya di saya. Kenapa? Nah, dan sudah menyadari ini pasti. Nah, Bapak kajiannya kenapa tidak hadir? Apa alasannya? Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi tadi karena Kutab itu lembaga yang paling tidak siap dititipi anak-anaknya kalau orang tuanya tidak membersamai pendidikan. Karena kalau orang tuanya tidak siap membersamai anak-anaknya, walaupun tadi melelahkan, insya Allah anak kita nggak akan kemana-mana. Nah, request. Jadi anak kita nggak kemana-mana. Jadi bedanya Kutab dengan lembaga pendidikan yang lain itu salah satunya adalah
kebersamaan orang tua dalam pendidikan. Nah, maka ini PR ya, PR kadang-kadang kita karena tidak terbiasa ya memang melelahkan. Sama saya anak saya di Kutab, sekarang 3 anak saya di Kutab. Jadi ketika ada BBO saya dapat 3 BBO saya baca satu-satu. Terus ada amanah itu harus dikerjakan dan lain sebagainya sama. Tidak ada perbedaan ya. Saya sebagai orang tua ya diperlakukan sama. Bukan misalnya ini karena tim Kutab atau tim guru Kutab ini mah beda, atau Dewan Syariah atau PJ Syari bedain deh, tugasnya amanahnya sama. Jadi mudah-mudahan ini kebersamaan ayah bunda sekalian merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan di Kutab. Ya ini mudah-mudahan yang pertama tema kebersamaan orang tua itu. Di sini ada BBO Pak, ada BBO berapa pekan sekali? 2 pekan sekali. Suka dibaca Pak? Dibaca ya. Ada amanah BBO-nya, ada di lembarannya ada. Saya itu di kita beberapa waktu sempat kita hilangkan laporan BBO-nya. Nggak usah pakai laporan. Karena nanti ya anak-anak kita, apalagi anak-anak Kutab awal itu anak-anak yang jujur dan polos. Jadi kalau Ustaz udah nggak usah pusing-pusing ada laporan BBO. Kalau Ustaz-Ustazah mau ngecek BBO itu dijalankan atau tidak, tanya anaknya. Misalnya ada amanah murojaah surat ini bersama ibunya atau bersama ayah dan ibunya. Nah, Ustaz gimana kalau nggak ada laporan ngeceknya? Tanya anaknya. Nak kalau belajar suka sama siapa? Ada yang jawabannya anak-anak jujur ya. Aku belajar sama bibi aku, sama pembantunya. Hai bunda kemana? Bundanya sibuk. Ada di rumah? Ada, bundanya tapi sibuk. Bisnis online dan sebagainya. Ada ya. Bunda di rumah dengan HP terus itu ya. Nah itu yang cara mudah sebetulnya ngecek jalan nggak anak kita. Dialog dengan orang tuanya dan kelihatan nanti hasilnya. Jadi senampak sederhana misalnya BBO nampak sederhana, tapi ketika ayah dan bunda tidak menjalankan itu di rumahnya akan berdampak kepada anak-anak kita di kelasnya. Pertama itu BBO, nanti kelihatan saya bahasnya. Yang kedua, misalnya saya dialog dengan Ustaz Jafar tadi malam. Di sini ada komitmen nggak orang tua sebatas apa memperbolehkan anaknya dengan gadgetnya, dengan HP-nya, ada nggak? Aturannya ada. Masing-masing. Ada Kutabnya ada nggak? Ya, kita sampai di atur. Kemarin sampai kita tulis angka. Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anak pertama tidak diperbolehkan punya gadget sendiri. Dari awal 1 sampai koloni 4. Ya, nggak boleh punya gadget sendiri. Apalagi diberikan gadget sendiri. Ya. Yang kedua, tidak boleh anak-anak punya akun medsos. FB, IG, TikTok dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, kalau anak-anak harus dipinjamkan HP oleh punya orang tuanya, maka saya masih kasih waktu 1 pekan maksimal 7 jam. Sehari 1 jam. Jadi kadang saya negurnya. Jadi kalau anak-anak tiba-tiba di kelasnya tema obrolannya tentang game online, si A, si B game online, aku mabar ya. Itu kemana orang tuanya? Saya anak gitu.
Orang tuanya kemana? Jangan-jangan mabarnya dengan orang tuanya. Ada di kita. Dan waktu saya, Ustaz, aku main game dengan siapa? Aku dengan ayah aku main gamenya. Ada. Ya tidak, ya perlu diatur. Ya kutab nanti perlu mengatur sampai ke sana. Nanti ada obrolan nih si A, ahwat misalnya, ahwat si A, si B, si C. Karena di rumahnya dipinjamkan gadget, bebas, tidak diawasi misalnya. Tema obrolannya drakor, drama Korea. Jadi tokoh apa gitu ya? Atau tema ada yang kita itu waktu ngobrol dengan anak-anak gitu. Tema itu ngobrol 2-an, 3-an tentang kartun Jepang, anime gitu. Ini sih itu. Saya kan nggak tahu ya. Emang itu siapa? Ini Ustadz, ini tokoh ini. Oh iya. Emang pinjam HP di rumah gimana? Boleh Ustadz, bebas. Nah nanti urutannya. Ketika ayah bunda di keluarganya ada 10 anak di kelas, ada 1 atau 2 keluarga HP misalnya yang longgar dengan HP-nya, 2 orang ini akan mempengaruhi 8 orang lainnya. Tiba-tiba anak saya misalnya ke rumah, ya pinjam HP-nya, apa mau nyari ini? Emang dapat dari mana? Itu tadi ngobrol teman-teman aku di kelas, ngobrol tentang game online mau download. Kau dari mana? Ya, saya sejak awal sudah komitmen, bukan komitmen, memang tidak pernah dari zaman muda dulu ya. Tidak ada satupun game online di HP saya. Game online. Ada paling game bawaan HP. Itu mah nggak bisa dihapus. Susah hapusnya. Ya, nggak ada game online di HP. Ya. So, nak, saya ke anak-anak sih, nak, lihat ayah dari HP yang manapun itu ya, tidak pernah ada game online. Kalau kamu install game online di HP ayah, kamu pinjam tanpa ketahuan ayah, kamu install, pasti ayah hapus. Install tuh si anak, nyobain ya, sok aja install, nyobain, install, mainnya sebentar, sok, saya liatin kan main, oh game biasa lah ya, game biasa. Oke, udah, saya hapus. Besoknya lagi adiknya, install game ini, sok install. Udah selesai, saya hapus lagi. Dan lama-lama anak kita itu anak saya nggak tertarik dengan game. Kenapa? Karena lihat ayahnya nggak pernah main game. Jadi kalau saya mau scrolling itu kadang-kadang nyari waktu anak-anak sudah tidur atau di luar aja. Saya scrolling kalau informasi medsos dan sebagainya, kadang YouTube, kadang FB, kadang IG. Itu diupayakan tidak di depan anak-anak. Kalau di depan anak-anak ada nilai pendidikannya. Sini duduk sini, yuk kita cari ini informasi tentang Palestina ini kita cari. Oh ini. Mau apa lagi? Informasi apa? Bola. Kemarin Indonesia lawan Cina berapa ya? Oke, kita cari. Ya. Itu lebih mudah, lebih enak. Makanya nanti kalau ada 2 misalnya, 1 anak, 2 orang anak, kita pernah seperti itu. Anak-anak terpapar game online sampai top up ratusan ribu, gitu ya. Itu ngajak teman-temannya. Aku game online, tiba-tiba anak saya top up, dapat uang lebaran ya dari Indomaret, apa beli ini top up FF. Kamu gamenya juga mana? Nggak ada. Biarin aku main dengan teman aku, gitu ya. Tahu dari mana? Dari teman-teman. Dan yang disayangkan kalau tahunya dari teman-teman kutabnya. Banyak yang beberapa protes ya, kenapa ini? Saya sudah jaga-jaga anak saya, dari teman sekelasnya tahu game online. Ustaz gimana? Oh ya, salah, mohon maaf Pak, nanti saya pertegas lagi aturan tentang game di para wali santri. Ya, masalahnya ya sebetulnya urusan masing-masing keluarga itu ya, kita nggak bisa ngatur. Makanya home visit itu kalau di kitab Al-Fatih itu sampai menertibkan tadi masalah ada TV enggak Pak, di rumahnya TV hari ini sudah jarang ya.
Tapi sudah jarang, artinya sudah beralih ke gadget. Punya gadgetnya anak-anaknya. Nah kalau boleh Pak, mohon disimpan aja dulu gadgetnya, nanti jangan diberikan kepada anak-anaknya dulu. Ada di sini yang memberikan gadget ke anak-anak kita? Gadget pribadi ada? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada segera ambil. Nanti ada pembahasan mengajari anak mengatur harta, mengatur uang. Ada anak-anak SD hari ini, Bapak Ibu lihat, punya gadget masing-masing, punya nomor WhatsApp. Apa isinya? Isinya dia chat dengan temannya, ikhwan ataupun laki-laki atau perempuan, itu sudah ayah bundaan. Ayah bunda, menarik kan, luar biasa. Walaupun bercanda-bercandaan tapi luar biasa. Nah, saya pernah kejebol anak saya, jebol anak saya itu tiba-tiba datang paket, 1 datang, 2 datang, COD kan ya, 3 datang. Untung yang nggak mahal-mahal itu ya, paketnya mainan itu ya, dan sebagainya. Siapa yang pesen? Saya lihat di keranjang di ini istri saya, ini siapa yang check outnya? Coba yang check out, anak saya itu ada check out. Sampai berapa ya? Itu 300 ribuan, 5 atau 6 barang atau 8 barang ya. Datang paket, kok ada lagi paket, namanya siapa? Bunda yang pesen, namanya Bunda. Enggak pesen. Oh, ternyata anak saya pesan. Bayangkan kalau pesanannya yang mahal-mahal. Ya, kalau yang kepake mah nggak apa-apa. Ternyata yang tidak kepake dan lain sebagainya. Nah, maka nanti ada tema dalam pendidikan Islam itu kapan anak-anak boleh diberikan harta. Harta itu bukan hanya uang, termasuk gadget, termasuk nanti banyak di antara kita lihat anak-anak kecil itu sudah diizinkan misalnya dengan kendaraannya. Ada berita yang kemarin Ibu Bapak lihat di Jakarta atau di mana, anak usia 8 tahun sudah bawa mobil, nabrak-nabrak tuh, jebol, terinspirasi game online. Ada itu. Ya kalau mobilnya rusak bisa dicari. Ya kalau anak kita rusak nggak ada owner dealer bisa menggantikan itu. Nah saya itu dulu kalau ya saya ingat pesan ayah saya. Ya, saya punya motor. Baru boleh pegang motor itu usia SMP, baru sudah boleh mulai belajar. SMA baru bawa sendiri boleh gitu ya, keliling ke depan rumah dan sebagainya. Kenapa nak? Kalau motornya nabrak, rusak, motor itu ada gantinya. Tapi kalau kamu yang nabrak, tangan kamu patah, kaki kamu patah, itu nggak ada yang jual ganti. Nanti ada waktunya, kamu boleh bawa motor sendiri. Ya, itu saya baru diizinkan bawa motor sendiri sudah punya SIM aja berarti usia kuliah. SMA belum punya SIM. Kuliah saya baru pegang bikin SIM. Tahun ini bikin SIM motor, tahun depan bikin SIM mobil. Ayah saya coba heran, kamu belajar mobil dari mana? Ada aja. Yang jelas punya. Saya nyetir mobil pertama itu ke Cirebon, ke sini, ke makam Sunan Gunung Jati dengan teman-teman kuliah saya. Ditilang oleh polisi. Lupa pakai sabuk pengaman. Saya ingat sekali itu, ingat ditilang gitu ya, diikuti dari belakang berarti. Nah, saya sampai ingat uang tilangannya receh 2000-an, 1000-an gitu. Pak, ini anak saya ada segini, ingat. Nah, hari ini anak-anak SD kita luar biasa dengan gadgetnya, dengan motornya, dengan hartanya. Makanya ada tema di Kutab itu misalnya Kutab ya sama di Kutab, usia Kutab anak-anak tidak boleh bawa uang jajan ke Kutab. Kalau mau di rumah silahkan. Halal uang jajan? Halal.
anak-anak kita usia 5 tahun transaksi beli di warung misalnya 3.000 jajan 5.000 sah. Pemasaran kan silakan di Pejasari di haji sah. Tapi kenapa tidak boleh ada tema pendidikan? Kapan anak-anak kita boleh pegang uang dan diajari ngatur uang? Saya yang hari ini ada pasca kutab, lulusan kutab yang kita ada program setahun para madrasah namanya setahun. Itu kita izinkan ayah bunda boleh bulan ketiga boleh bulan ketiga ayah dan bunda membekali uang jajan untuk anaknya 50.000 untuk sebulan. Titipkan uang jajan itu ke ustazah. Titipin tuh 50.000 sebulan, titipin ustazah. Ustaz ini gimana? Kasih kalau ini bagi 4, kasih sepekan sekali. 10.000 kasih. Ya. Cek 10.000 itu nanti ustaz tanya, kasih 10.000 anak jajan tuh. Nanti balik lagi tanya 10.000 itu nak untuk apa? Jajan ini dan sebagainya. Karena nanti ada konsep di pendidikan Islam itu mengajari anak mengatur harta. Ada arus, ada asufah. Anak-anak yang hari ini tidak dibekali dengan keterampilan mengolah harta, akhirnya tiba-tiba naik jet pribadi. Misalnya gitu ya, nebeng gitu ya. Nebeng. Bukan naik jet, nebeng jet. Gitu. Kan dalam Islam masa sih nggak ada kurikulum untuk memandu anak-anak kita mengatur uang. Makanya tema di kutab tidak ada uang saku, tidak ada gadget, apalagi yang kutab yang tidak boleh dikutab apa? Dibekalinya apa? Kalau nggak ada uang saku, dibekalinya kudapan. Konsep kudapan di kutab itu idealnya nih berdasarkan sambil menguatkan landasan ya. Idealnya kudapan bekal anak-anak kita itu made in orang tuanya, dibuat dengan cinta dan kasih sayang. Ada tuh ya. Itu idealnya itu. Idealnya itu. Ya. Jadi idealnya kudapan itu bahkan kalau di beberapa kitab itu sampai tegas nggak boleh ada jajanan di kudapan. Kudapan itu harus makanan buatan orang tua. Tapi ternyata tidak semua orang tua sempat kan. Ada kesibukan, ada ketan dan sebagainya. Akhirnya diturunin ya lah boleh deh nggak apa-apa beli tapi dibelikan oleh orang tuanya. Kadang-kadang kita kan praktis ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu misalnya, aduh nggak sempat, udah kasih uang ke anak. Cok beli jajanan kudapan kasih 10.000 ditilep 5.000 beli kudapan habis padahal ada 5.000 lagi gitu dibawa ke kuta beli lain sebagainya. Itu jadi memang melelahkan. Saya kadang-kadang juga harus ngantar pagi-pagi ya mau kudapan apa yuk ke warung yuk kita beli kudapannya. Jangan yang itu nak nggak baik, yang ini aja. Waktu ya mau yang ini tuh lihat bahan-bahannya. Ada dialog dan edukasi ketika beli kudapan. Dan itu nak produk Israel, produk Yahudi. Cari yang lain. Ada dialog. Kalau anak beli sendiri, kita nggak tahu apa yang dibeli anak. Ya kalau halal mah insya Allah dia sudah dengan ilmu halalnya. Tapi belum tentu thayyib. Belum tentu baik. Insyaallah itu mudah-mudahan makanya perlu ayah bunda sekalian kerjasama antara orang tua dan kutab. Pendidikan di kutab tidak akan berhasil kalau orang tuanya tidak siap mensupport anak-anak kita di kutab. Tadi dengan gadget berlonggar-longgar dengan gadget, yakin tuh masih di kelasnya. Jadi kalau saya dapat keluhan dari ustadz-ustazah, ustadz ini ada anak susah diem dan sebagainya, gampang cek dia berapa lama dikasih gadget oleh orang tua.
Betul, dicek ternyata. Oh ya Ustaz, dibebaskan, ayahnya sering keluar kota, ibunya kadang sibuk pegang adik-adiknya dan sebagainya, akhirnya dikasih gadget. Sampai saya buat aturan, ayah dan bunda ketika kajian, ini kajian ya, ayah bundanya kajian, tidak boleh memberikan gadget kepada anaknya. Nah, anak pegang gadget nggak jadi. Karena buat anak anteng ada kadang-kadang saya kajian yang ngisi kadang Ustaz Muarif misalnya. Saya suka keliling, kalau saya keliling ke belakang lihat anak-anak gadget, temanya nggak saya marah. Oh, main apa nak? Ini Ustaz main game. Mabar, ada mabar tuh bareng anak koloni bareng-bareng ada 3-4 HP di pinggir. Main apa itu? Game online Ustaz. Oh. Main bareng ini nyambung Ustaz. Oh. Saya perhatikan ada yang nonton drakor akhwatnya. Orang tuanya kajian, ininya nonton drakor. Ya, sampai saya akhirnya perlu kebijakan dari tetap. Ya nggak boleh nonton kajian. Kenapa? Karena orang tuanya kajian, siapa yang mengawasi anak-anak kita? Nonton apa dan sebagainya, berapa lama dan sebagainya. So, mending anak-anak suruh main aja. Lebih mudah anak-anak itu main, dia dengan temennya jahil-jahilan gitu ya dan sebagainya, itu lebih mudah meluruskannya daripada anak-anak dikasih gadget dan anteng dengan gadget. Nggak, saya ke istri kadang-kadang biarin anak main, kotor bajunya, ini dan sebagainya, biarin. Itu lebih mudah diarahkan daripada anak-anak kita sibuk dengan gadget. Apalagi main fisik kan lari-lari, dia naik sini naik sana, dan saya asal aman gitu ya, dan ngawasi aman ya, itu lebih menyehatkan daripada olahraga jari dan olahraga mata jadi gitu ya. Maka jangan salahkan nanti usia-usia anak SMP, kadang SD sudah ada yang harus memakai kacamata. Sudah ada yang perlu pembetulan tulang belakangnya, karena dia dengan gadget biasanya nunduk gitu ya, dan sebagainya. Selain mata, tulang belakang, ada yang apa lagi? Asam urat enggak? Oh, enggak. Beda lah ya. Jadi banyak penyakit hari ini anak-anak kita yang kemarin ramai di medsos, anak-anak SD atau SMP yang sudah cuci darah. Apa penyebabnya? Ya kenapa kudapan itu konsepnya made in by orang tua. Nah, anak kita teh gelas misalnya, iya manis dengan gula asli, tapi ada pemanis buatannya dan lain sebagainya. Halal, tapi belum tentu thayyib untuk anak-anak kita. Maka nanti siapa yang menyebabkan itu? Kita orang tuanya. Tiba-tiba ya kalau Ustadz Budi biasanya atau Ustadz kita itu, kalau anak-anak ada masalah dengan gadgetnya saja baru konsultasi saja ke Ustadz. Yang ngasih gadget siapa? Ustadz, anak saya kecanduan gadget. Lah, yang ngasih gadget siapa? Bapaknya, ibunya. Berhasil Anda membuat anak-anak Anda dengan gadgetnya lekat karena bapak dan ibu yang memberikan itu. Berhasil banget. Nah, ada masalah kenapa ke saya datang. Maka mudah-mudahan ini penguatan karena ya kita sedang membangun peradaban ini, nanti memang ya tidak dihilangkan dengan gadgetnya, tidak, tapi perlu diarahkan anak-anak kita. Nah, suatu saat mungkin nanti ya, hari ini kan kita tidak membayangkan ya, dulu zaman HP pertama kita, HP yang hanya bisa telepon dan SMS, itu pun tidak berwarna, cenit-nit ya, itu pun tidak berwarna, hanya bisa itu pulsanya di SMS disingkat-singkat karena hemat kan.
Kejamanan ya, iya kejamanan ya, singkat-singkat DLM ini apa gitu ya, oh ternyata singkat-singkat karena kan 150 300 per SMS tuh, kalau 2 halaman kan 600 singkat-singkat 1 halaman, 150 karakter 1 halaman, luar biasa. Hari ini kemarin baru berapa bulan ini baru dirilis saya baca di sebuah informasi. Hari ini Jawa Barat itu provinsi dengan pay letter terbesar. Berapa nominalnya? 7,54 triliun pay letter. Pay letter teh Bapak beli barang dibayarnya nanti. Kredit. Ada pinjol ada. Kemarin saya baca tadi pagi di Lini Masa. Ternyata banyak anak-anak SD itu yang sudah terjerat pinjol. Ada datanya. Kan dia punya gadget sendiri. Matoin KTP orang tuanya mungkin. Tuh orang tuanya lupa. Kan pinjol hari ini lebih mudah dan sebagainya mungkin. Dan apa mirisnya yang terjerat pinjol itu kebanyakan guru. Ya bukan terjerat ya, tidak merasa terjerat. Yang jadi pengguna pinjol itu banyak yang guru-guru. Zaman dulu mah kan SK disekolahkan ya. Zaman sekarang pinjol. Mahasiswa nggak mampu bayar pinjol. Karena orientasinya tadi Pak, Kutap ada kayak gitu Pak ya, tidak mampu bayar pinjol aja, atau pay letter gitu. Ya, maka tema-tema itu Bunda sekalian, kenapa kita perlu sinergi? Ketika keluarga-keluarga ini selesai dengan ayah dan bundanya, dengan anaknya, nanti berkumpul di Kutap itu keluarga-keluarga yang sudah baik di keluarganya. Jadi ada kalau tahapan dan urutan itu, urutan kemarin kita bahas di bulan lalu ya. Tema perbaikan pertama itu adalah tema perbaikan diri sendiri. Jangan harap kita membangkitkan peradaban ini kalau tema perbaikan diri sendiri kita belum selesai. Itu tema sudah diri sendiri, nanti naik ke keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bayangkan kalau Kutap ini ada berapa? 17 wali santri atau 20 wali santri. Itu wali santri yang sudah baik keluarganya, sudah baik ayahnya nanti ada tema qawmah kita ngobrol. Dari mana mulai perbaikannya? Perbaikan keluarga itu dimulai dari perbaikan ayahnya. Dalam surat 4 ayat 34. Ayahnya baik, ada harapan istri dan anaknya baik. Kalaupun kasus tertentu ada yang istrinya solehah, suaminya tidak baik. Kisah siapa? Fir'aun. Tapi kalau umumnya, ya kenapa kita dalam sholat ada sholawatnya Ibrahimiyah dan sholawat kepada Rasulullah SAW, itu tema perbaikan keluarga. Suatu hasanahnya ya Rasul dan Nabi Ibrahim itu keluarganya selesai. Ya. Nggak ada ujian seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuhnya Nabi itu ya, istrinya beriman, anaknya jadi ujian. Atau Nabi Lut alaihissalam, Nabi suaminya Nabi, istrinya jadi dan anaknya jadi ujian. Atau tema Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim ayahnya. Nah, kalau Nabi Ibrahim selesai itu keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya soleh semua. Makanya doa Nabi Ibrahim apa?
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Ibrahim yang jadi doa kita di awal Al-Qur'an. Jadi tema itu mudah-mudahan ayah bunda sekalian, mudah-mudahan akan terbantu kitab itu kalau kita sudah mulai memperbaiki diri dan keluarga kita. Surat 66 ayat 6. Apa? Tugas keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nanti kalau ketika Ali bin Abi Thalib dengar ayat ini, apa tafsirnya? Menjaga keluarga dari api neraka itu dengan mendidiknya dengan baik. Jadi goalnya kitab bunda sekalian bukan hanya anak-anak hafal Quran, baik imannya, baik adabnya. Goalnya kitab itu anak-anak kita terjaga dari api neraka. Sepakat ya? Goal keluarga kitab, Bapak Ibu berkumpul di kitab kajian wali santri itu goalnya bukan ngisi absen. Goalnya apa? Kita sama-sama nanti kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat pendek kalau kajian kita, kalau berkumpulnya kita karena kita di kitab. Kita ingin berkumpul di sini sama-sama karena nanti kita ingin Allah pertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo saya menyemangati, saya juga orang tua, yuk kita semangat bareng-bareng. Ya mudah-mudahan ya kalaupun kita hari ini banyak mengangkat bendera putih, ya, urusan hafalan ketinggalan dengan anak-anak kita. Urusan baca Quran kita yang banyak diprotes oleh anak kita. Ayah alif, 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 alif. Hamzah, hamzah. Fathah, fathah. Jangan patah, fathah gitu. Dan sebagainya gitu. Ya enggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai ada ya amal-amalan yang lainnya tertinggal anak-anak kita. Karena nanti tema keteladanan ini tuh ketika kita ustaz-ustazahnya misalnya di kitab mencontohkan adab yang baik. Kalau makan nak pakai tangan kanan sambil duduk. Tiba-tiba datang ke rumahnya ada bapaknya, ada ayahnya, pulang kerja buka kulkas, berdiri klek. Pelajaran yang sudah diajarkan oleh gurunya di kitab itu 1 detik bisa hancur banget. Jadi nggak usah banyak kata ya. Anak kita dengan lihat ayah atau ibunya ya, atau lihat ustaz-ustazahnya yang tidak mampu memberikan teladan, ribuan kata itu bisa hancur dengan 1 detik perbuatan. Maka nanti di Quran disampaikan ya, surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya wallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya orang yang beriman, apakah kalian berkata apa yang tidak kamu lakukan? Kabur maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Jadi antara teladan dan perbuatan itu harus seiring selaras. Cara berhasil. Surat Al-Baqarah 44 juga sama ya. Ya, mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab tidaklah kamu mengerti. Nah, Dr. Ahnan Baharis dalam sebuah tulisannya menyampaikan, keteladanan adalah sarana pendidikan yang paling penting. Hal itu dikarenakan adanya fitrah dalam diri manusia yang mendorong kuat untuk meniru, khususnya anak kecil. Mereka paling mudah terpengaruh dengan contoh, karena di usia-usia awal meyakini bahwa semua yang dilakukan oleh orang dewasa benar,
dan ayah mereka adalah manusia paling sempurna dan paling utama. Untuk itulah mereka mengikuti dan meniru. Jadi ya fitrah anak-anak kita itu ya fitrah mengikuti. Kalau ada video saya pernah tampilkan, children see, children do. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan. Jadi kadang-kadang misalnya para ibu-ibu ya, ketika mengajari anak-anaknya kan coba kesal ya, atuna ya so kali kan adabnya yang baik, ibu-ibu sampai teriak-teriak gitu. Cik anak teh, ibu cina adab yang baik, ibunya teriak-teriak. Ini gimana sih? Nah itu luar biasa ya PR kita orang tua. Artinya ya anak-anak kita itu lebih mudah melihat apa yang kita lakukan daripada pendengar apa yang kita katakan. Ya, Dr. Khalid Ahmad As-Santut juga menyampaikan akhlak didapatkan dengan meniru, bukan dengan ceramah. Orang yang lemah mengikuti orang yang kuat. Anak mengagumi orang tuanya secara fitrah. Untuk itulah mereka menganggap bahwa perbuatan orang tuanya yang paling baik dan sempurna. Kedua orang tua harus tahu bahwa mereka terus diawasi oleh hati yang bersih, yang terus memunguti perbuatan mereka untuk kemudian ditiru. Maka hendaklah para orang tua takut kepada Allah pada urusan anak-anak mereka. Jadi ya kalau kita bicara akhlak itu memang bukan hafalan. Nah, makan itu dengan tangan kanan, dengan harus sambil duduk. Nah, kalau masuk WC itu kayak kanan dulu, itu susah. Tapi kalau misalnya kita di depan sendal, nah kalau nanti masuk kelas atau masuk masjid itu sendalnya rapih kan. Ya. Tapi kita nggak usah ngomong banyak, masuk ya sendal dengan posisi yang rapih, dilihat oleh anak kita, lama-lama anak kita nih nggak usah disuruh, jadi ikut anak-anak kita. Karena ada fitrah anak-anak itu meniru. Maka nanti muhasabah kita ya, kalau anak kita hari ini suka marah ya, tidak akan meniru orang lain, itu akan datang dari orang tua. Soalnya nanti saya share tulisannya. Kata Muhammad Kutub, seorang ahli pendidikan, ya, pengajaran walaupun Anda gunakan berbagai cara tidak akan menghasilkan jika tidak ada keteladanan yang baik yang berposisi sebagai terjemahan hidup untuk konsep pun. Inilah fase paling bahaya dalam kehidupan manusia, yaitu fase mengikuti orang di sekelilingnya. Karena jika keteladanannya baik, ada harapan besar untuk kebaikannya. Tapi jika keteladanannya buruk, ada kemungkinan besar untuk kerusakannya. Nah, jadi pengajaran itu nanti kita sudah bolak-balik berbusa itu ngajari tentang adab, tentang akhlak, tentang keimanan. Tiba-tiba kita yang merusak itu dengan keteladanannya. Tiba-tiba nanti bisa, nah tadi tema jajanan, nah nggak boleh ya minum-minuman yang berperisa, berpengawet dan sebagainya. Tiba-tiba satu saat anak kita lihat kita minum ya, es saja ya, atau apa gitu ya. Oh itu anak-anak itu mudah ngikutin. Di anak saya yang besar itu sudah sampai bisa bikin meracik kopi. Karena saya suka bikin kopi itu, depan anak saya bikin kopi Vietnam drip atau Physic tea dan lain sebagainya. Nah, anak saya bisa bikinin kopi ya, apa Vietnam drip. Nah ini alatnya itu takaran, nggak usah disebut, takarannya sudah tahu, susunya sudah tahu segimana, air panasnya sudah segimana, udah selesai. Lebih mudah anak-anak kita meniru kita.
daripada mendengar apa yang kita sampaikan. Lagi nih, nanti banyak ya nanti contoh keteladanan Rasulullah keseharian. Nanti dalam satu kisah itu dalam sirah pernah di Madinah itu ada suara keras malam-malam tengah malam ada suara keras. Nah, ketika orang lain baru keluar rumah, ya, Nabi sudah kembali dari sumber suara itu menggunakan kudanya Abu Talhah tanpa pelana. Nabi pegang pedang, naik kuda tanpa pelana. Dan Nabi bilang, udah tenang, nggak ada apa-apa. Nah, jadi ya tadi salah satu contoh keteladanan itu kita melakukan sesuatu itu paling dulu sebelum kita nyuruh anak-anak kita. Duluan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita ngajarin anak kita sholat di masjid tepat waktu, Bapak Ibunya anteng dengan gadgetnya, tiba-tiba aja, nah udah azan nak ke masjid nak, itu udah azan ke masjid, anteng bapaknya itu. Kira-kira berhasil nggak? Jadi kalau azan dengan gadget simpen gitu ya, siap-siap pakai pakaian yang baik, jalan ke masjid, selesai. Nggak usah diajak anak-anak kita ikut. Lama-kelamaan, mungkin awal-awal ya lihat, tapi lama-lama ikut. Nah maka ya tadi kunci awal keberhasilan pendidikan dengan keteladanan. Salah satunya adalah kita sebelum menyuruh anak-anak kita lakukan dulu. Itu beratnya. Bapak Ibu ingin anaknya hafal Quran berapa juz? Kita sudah belum berupaya menghafal Quran, walaupun susah payah gitu. Satu surat gampang susah ingat, gampang lupa. Betul kan? Itu kan kita banget ya, bukan kita banget, saya banget gampang ingat gitu ya. Makanya kalau saya di potes ke anak saya, ayah kalau jadi imam bacaannya itu aja suratnya gitu. Kan kita punya dalil ya, kita meringankan yang lainnya. Itu ada orang tua, ada yang padahal mah kita hafalannya segitu-segitunya gitu. Saya suka dipotes sama anak saya, baca yang panjang-panjang nanti kasihan yang lainnya kan gitu. Karena tadi, tapi ya mudah-mudahan tadi juga jadi ya kalaupun kalah kita kalah. Nah ya ayah mah ya tadi hafalinnya sedikit. Kenapa? Kan paling gacoan dalilnya. Kenapa? Dulu mah belum ada kutab. Ayah nggak sekolah di kutab, jadi hafalnya sedikit, nggak kayak kamu. Udah selanjutnya hafalannya itu sudah gitu ya, belum ada kutab dulu ya, belum ada kutab. Nah kan nanti soal terdepan. Jadi kalau kita mau menyuruh kepada anak-anak kita yang duluan lakuin, insya Allah berhasil. Nyuruh tidur cepat, kita tidur cepat. Nyuruh tadi dengan sampahnya, kita duluan. Saya itu pernah, yang saya ingat dari ayah saya. Ayah saya itu selalu kalau habis makan itu nyuci piringnya sendiri. Nggak pernah ke istri, ke ibu gitu. Nah, tiba-tiba diajak. Nah, saya kan nanya, Pak kenapa ya nak udah makan? Bahkan kadang makan dengan ayah saya, dengan bapak itu. Yuk nak kita cuci piringnya. Hati-hati ya cuci, diajarin cuci piring. Selesai sampai saat ini saya cuci. Kalau makan itu cuci piring sendiri. Ya, semalam ampun saya makan, ya, saya cuci sendiri. Cuci sendiri piring. Saya sampai ke anak saya ajar, nah kalau udah makan cuci sendiri piringnya. So, belajar. Kalau pecah gitu nggak apa-apa, jatuh pecah nggak apa-apa, nanti kan pas belajar so nanti pun enggak. Itu lebih diingat daripada kita nyuruh, nah habis makan cuci piringnya sendiri. Tapi kalau kita nyuci sendiri, diajarin oleh kita melakukan duluan, itu akan diingat oleh kita. Sederhana atau simpel.
Ya, anak saya kalau pakai jam itu di tangan kanan. Kenapa? Lihat ayahnya di tangan kanan. Ini nggak ada jamnya. Tangan kanan. Kenapa? Ya, nggak apa-apa, mau dikir juga nggak apa-apa. Tapi karena sering lihat ayah dia tangan kanan, hampir semua anak saya pakai jam di tangan kanan. Kalau pakai jam, ada jam. Terus yang kedua, keladanan itu, Rasul itu pernah ketika khutbah di mimbar, Rasul turun sengaja, turun. Rasul mencontohkan gerakan sholat. Dan sholat selesai sampai 2 kali. Selesai, sahabat pulang-pulang ya Rasulullah, kenapa kau seperti itu? Aku melakukan seperti ini supaya kalian bisa mencontoh gerakan sholat. Jadi kadang-kadang kita itu bisa memberi contoh dengan sengaja. Misalnya Bapak dan Ibu kira-kira, saya pernah cerita di sini juga ya, lebih banyak waktu dengan gadgetnya atau lebih banyak waktu dengan buku? Gadget ada buku juga. Gadget ada buku juga gitu. Ya, maka saya itu kadang-kadang di rumah atau di kantor itu pasti selalu nyimpan satu buku di meja yang saya baca, walaupun cuma selembar, cuma 2 halaman, cuma 3 lembar dan sebagainya. Ya, supaya kalau anak datang, karena saya itu bapak saya guru SD. Anak-anaknya sekolah sama dengan bapak saya. Saya berangkat bareng dengan bapak saya. Tapi selama 6 tahun saya di SD itu, saya pertama tidak pernah diajar oleh bapak saya di kelas. Kedua, terhitung jari 6 tahun itu saya di rumah diajari oleh bapak saya. Cuman nemenin aja. Makanya nanti namanya di kitab itu BBO, belajar bersama orang tua, bukan bukan oma. Orang tua mengajari anak. Saya yakin ibu-ibu kalau ngajarin anak, bukan anak yang pintar, tapi ibu-ibu darah tinggi. Aduh, yang waktu COVID itu kemarin kerasa banget. Orang tua itu pada protes, aduh Ustaz, gurunya kok bisa sabar, saya ngajarin anak saya satu di rumah. Waduh, saya udah marah-marah, udah ini, susah tuh. Gurunya kebayang ya. Makanya Pak, Bu, harus bersyukur, harus lebih memuliakan guru. Ngajar teh susah. Ya kalaupun orang tua kita nggak ngajarin anak, kita itu membersamai anak itu minimal. Selalu hadir ketika anak belajar. Sok nak belajar apa? Sok, udah bapak liatin aja di sini. Kalau nggak bisa tanya, kalau nggak ke kakakmu aja tanya. Saya nanya ke kakak saya sering. Dihitung lah, jarang langsung belajar dengan ayah saya. Tapi ayah saya ada di situ. Ayah saya ada di situ, ada meja khusus dan tidak pernah saya lewatkan malam kecuali ayah saya sedang membaca. Di meja itu ada numpuk buku, baca. Kalau nggak ngetik, pakai mesin tik yang lama itu, tak. Tiap malam. Itu yang motivasi saya untuk kajian membaca. Oh, saya dicontohin, malu bapak saya baca, saya nggak baca. Nah, jangan sampai tadi anak-anak kita berkesaksian nanti. Saya tidak pernah melewatkan malam melihat ayah saya kecuali dengan gadgetnya. Nah, kan itu nggak enak. Nah, maka nanti boleh direkayasa keteladanannya dalam tanda kutip gitu. Nah, dan bapak dan ibu buka gadget tapi di balik buku. Wah. Baca buku lah. Iya, minimal gitu. Kalau ada penting banget gitu ya, penting banget gitu. Waduh, ayah baca buku, bunda baca buku dan sebagainya. Kalaupun lihat di gadget tadi misalnya, ayahnya tadi. Kalau kita baca artikel saat di HP, ya laman artikelnya, lamaan medsosnya. Ini jadi pertanyaan. Satu waktu ya kalau anak-anak itu tadi, nih nak Ustaz lagi kajian di YouTube.
nih dengar kajian. Oh kajiannya iya. Anak udah nggak ada, pindah lagi medsos. Itu kan merekayasa kebaikan. Boleh, tapi jangan sering-sering gitu ya. Jangan jadi kebiasaan kita. Yang ketiga ada kalimat motivasi. Jadi nanti ada Abdullah bin Umar. Itu oleh Nabi pernah diberikan satu kalimat. Apa kalimatnya? Laki-laki terbaik itu adalah Abdullah bin Umar jika ia sholat malam. Sederhana kalimat, tapi kesaksian sahabat Abdullah bin Umar ini, setelah Nabi menyampaikan kalimat itu, saya tidak pernah menyaksikan Abdullah bin Umar melewatkan malam kecuali dengan sholat malam. Pertanyaannya, berapa kalimat yang kita nasihatkan ke anak-anak kita berefek atau tidak? Kenapa Rasul itu dengan satu kalimat berhasil? Kenapa kira-kira? Iya, karena Rasul sendiri setiap malam itu melaksanakan sholat malam. Bahkan dengan kualitas sholat malam sekualitas Nabi. Sampai kakinya bengkak, sampai lama dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita itu ya kenapa ini kunci gitu ya. Ibu Nasalia, kalimat-kalimat kita, nasihat kita itu tidak berefek ke anak-anak kita karena kita belum melakukannya dulu. Maka nanti mulai dirubah sudut pandangnya. Ya tadi, ya kalau kita duluan melakukan itu, insya Allah akan lebih mudah ke anak-anak kita. Nah kayak gini nih, misalnya nih kita kajian, Bapak Ibu kajian sambil kudapan. Ya anak-anak kita di kutap boleh atau enggak? Ada waktu belajar, ada waktu kudapan anak-anak kita kan. Nah tiba-tiba di kajian ini misalnya anak-anak kita melihat, ayah bunda itu lagi kajian sambil ngomel, boleh selesai itu. Nggak apa-apa. Itu mah bukan kajian, ngobrol, dialog, sering-sering. Iya, kan kita komitmen dengan anak kita. Nah, bisa anak kita ada waktu belajar, ada waktu rehat, kudapan. Nah, kita pun sama. Ada waktu belajar, ada waktu rehat. Nanti yang anak-anak kita dapatkan di kutab, di kelas ya, dengan ketika kajian ikut seperti ini akan lihat yang sama. Oh iya, itu ayah bunda juga sama ya, kayak saya belajar di kutab, kajian dulu, nanti ada waktu kudapannya. Oh iya. Sama di Barat juga kalau. Iya, kita kudapannya di akhir. Jadi kalau ada yang sudah ngeluarin kudapan itu tanda saya sudah harus selesai. Wah ada kudapan, ya selesai ya, selesai. Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ini mah karena saya bukan kajian, sedang ngobrol, nggak apa-apa. Ngobrol. Kalau yang kajiannya Ustadz Muarif lah beda. Ustadz Muarif, Ustadz Nurul Ain beda. Kalau saya mau bukan Ustadz, ya. Ngobrol ya kudapan. Boleh kudapan. Kan enak ke anaknya, nggak kajian, nah itu sedang dialog. Nah nanti ada dua kunci kebaikan. Terakhir, bulan sekalian, kunci nanti kita berhasil mendidik anak kita itu ada dua kuncinya. Dalam di yang kisah dan sirah yang tadi, yang pertama perlu kekaguman. Anak-anak kita perlu mengagumi kita. Kalau anak-anak kita sudah kagum dengan kita, maka apapun yang kita ucapkan akan mudah diterima anak-anak kita. Jadi silakan ayah dan bunda
mencari apa yang bisa dikagumi oleh anak-anak kita. Yang kedua keteladanan, jelas ya keteladanan ya. Jadi kalau ingin berhasil dalam mendidik anak-anak kita, maka kita perlu menjadi teladan lebih dulu sebelum kita menyuruh anak-anak kita. Ya, seperti sederhana betul ya, sederhana. Tapi kalau ini bergulir dengan baik, insya Allah akan sinergi. Nanti di kutab diajarin ini, nanti di rumahnya seperti ini. Soalnya akan nyambung. Kenapa nanti ada BBO? Kenapa nanti ada konsep keteladanan orang tua di rumah dan lain sebagainya? Termasuk gurunya, ya sama gurunya. Ya, gurunya kalau gurunya sudah dikagumi dan diteladani, maka anak-anak kita akan mudah menerima nasihat kita. Maka para orang tua, para ayah dan bunda atau para guru, pertama jadilah sosok yang dikagumi oleh anak-anak kita. Macam-macam ya, ada yang dikaguminya misalnya dengan pakaian yang rapi. Ada banyak ustaz di kota itu kalau pakai pakaian rapi, itu ya wangi dan sebagainya. Tapi ada anak itu yang minta, ayah, aku mau pakai minyak wangi kayak ustaz itu minyak wanginya. Ya. Ada yang dikaguminya dia dekat, suka ngobrol baik dengan anaknya. Ada. Jadi ini insya Allah jadi kunci kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan antara kutab dan orang tua nanti terjalin sinergi yang baik ya, supaya pendidikan yang sedang kita bangun ini menjadi pendidikan yang berhasil. Maka kalau ada pertanyaan dipersilakan ayah bunda saja. Ya, gimana kalau? Oh, betul. Oh iya, ini nanti saya terdepan. Nah, ini misalnya ada kisah